Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait garis dan sudut, atau lebih tepatnya adalah sudut. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian pasti tahu lah ya yang namanya jarum jam dinding kayak gini. Iya, jadi tuh gini nih, hubungan antara jarum jam dengan jarum menit itu tuh membentuk suatu sudut. Tapi emang apa sih itu sudut? Oke, jawabannya gini. Sudut merupakan area perpotongan antar dua garis. Contoh, di sini ada garis A dan garis B yang saling berpotongan. Nah, area ini nih yang dikenal sebagai sudut. Gitu. Kalau kita balik ke pertanyaan di awal terkait jam dinding tadi, sudut yang dimaksud tuh ya kurang lebih area ini nih. Dan juga antara jarum menit dengan jarum detik juga merupakan bagian sudut ya. Kita misalkan aja sudutnya adalah alfa gitu. Terus yang jadi pertanyaan adalah, emang gimana cara ngukur sudutnya? Jawabannya kita bisa menggunakan yang namanya penggaris busur. Bentukannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Semisal kalau seandainya kita ingin membuat sudut sebesar 10 derajat, maka pertama kita harus bikin dua garis. Kemudian titik potongnya itu harus sejajar dengan angka 0 dan angka 10 di sini ya. Nah, kalau sudah terbentuk, maka ini merupakan sudut 10 derajat. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep sudut ini? Kalau udah, yuk lanjut. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa setengah lingkaran itu tuh memiliki sudut 180 derajat. Kemudian, kalau kita punya lingkaran penuh, berarti kan sudutnya adalah dua kali lipat ya, yaitu berapa? 360 derajat. Tapi ngomong-ngomong soal satuan sudut, itu tuh nggak cuma derajat aja. Ada yang namanya radian. Setengah lingkaran itu memiliki sudut pi radian atau sekitar 3,14 radian. Dan kalau satu lingkaran berarti dua kalinya yaitu 2 pi. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas hubungan antara derajat dengan radian. Untuk tahu caranya, kita bisa gunain kesebandingan. Di sini ada sudut alfa. Kemudian kita pengen ubah satuan derajat ke satuan radian. Berarti kita bisa bandingkan nih. Sudut alfa dalam radian banding setengah lingkaran dalam radian sama dengan sudut alfa dalam derajat dibagi dengan setengah lingkaran dalam derajat. Contoh, jika suatu sudut memiliki nilai 60 derajat, maka kalau dikonversi ke radian adalah berapa gitu? Kita jawab ya. Di sini kita pengen tahu nih, pengen ngubah antara sudut derajat ke dalam bentuk sudut radian. Berarti sudut alfa banding setengah lingkar dalam radian yaitu pi sama dengan 60 derajat dibagi dengan setengah lingkaran yaitu 180 derajat. Berarti kan sudut alfa nilai sama dengan 60 derajat dibagi dengan 180 derajat dikalikan dengan pi. Diperoleh nilainya adalah sepertiga pi radian. Artinya nilai dari 60 derajat itu tuh setara dengan pi per 3 radian. Gimana? Udah mulai paham belum? Kalau udah, yuk lanjut. Kita ngebahas yang namanya menghitung sudut pada jam dinding. Kita bisa tahu nih bahwa jarak antar bilangan pada jam adalah sama panjang, ya kan? Dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Mereka tuh memiliki jarak yang sama panjang. Kemudian dalam satu lingkaran itu kan terdiri dari 360 derajat ya. Kalau kita pengen tahu sudut antar jamnya, yaitu 12 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya, maka sudut totalnya yaitu 360 derajat dibagi dengan banyaknya bilangan di sini, yaitu 12. 360 derajat dibagi dengan 12 nilainya adalah 30 derajat. Artinya sudut antar bilangan pada jam dinding ini yaitu 30 derajat. Contoh, di sini kita pengen tahu nih sudut antara angka 10 dengan angka 2 adalah berapa gitu. Oke, kita perlu tahu dulu nih jarak dari 10 ke 2 tuh berapa bilangan. Satu, 2, 3, 4. 4 bilangan. Di mana untuk satu bilangan nilainya adalah 30 derajat. Berarti kan 4 dikali 30 derajat itu berapa? 120 derajat ya. Untuk lebih menantang, coba deh kalian kerjakan soal ini nih. Yang ditanya adalah sudut antara angka 2 dengan angka 6. Kira-kira berapa sih nilainya? Oke, yang terakhir kita pengen ngebahas yang namanya bentuk-bentuk sudut.
ada yang namanya sudut lancip. Pasti kalian tahu lah ya yang namanya sudut lancip, yaitu sudut yang nilainya kurang dari 90 derajat dan lebih besar daripada 0 derajat. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Kemudian ada juga sudut yang tegak lurus, yaitu sudut yang nilainya adalah 90 derajat kayak gini. Ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang nilainya lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dibandingkan dengan 180 derajat. Bentukannya tuh kurang lebih kayak gini nih. Ini merupakan sudut tumpul dan sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang nilai sudutnya adalah 180 derajat kayak gini. Terakhir yaitu sudut refleksi. Sudut refleksi merupakan sudut yang nilainya lebih dari 180 derajat gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soalnya nih. Di sini ada teka-teki yang perlu kita jawab, di mana garis A itu sejajar dengan B dan garis C itu sejajar dengan D. Yang ditanya, berapakah nilai dari sudut X dan Y? Kita jawab ya. Yang pertama kita pengen cari tahu dulu deh, sudut X-nya tuh berapa? Gimana caranya? Jadi gini nih, pada area ini sudut X itu setara dengan area di sini nih. Kalau kita gambarkan ulang kurang lebih kayak gini nih. Nah, dari gambaran ini kita tahu bahwa sudut X tambah dengan 60 derajat nilainya adalah 180 derajat enggak sih? Ya kan? Artinya sudut X itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Nilainya adalah 120 derajat. Itu merupakan sudut X-nya. Kemudian kalau kita pengen tahu nilai sudut Y-nya sama, kita perlu geser nih sudut Y ini akan sama dengan sudut area sini nih. Ya kan? Berarti gambarannya kurang lebih kayak gini nih. Di sini kita tahu bahwa sudut X tambah sudut Y nilainya adalah berapa? 180 derajat ya. Kalau kita masukkan nilainya 120 derajat tambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Sudut Y-nya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat. Nilainya adalah 60 derajat. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjawaban dari teka-teki ini. Di mana sudut X-nya adalah 120 derajat dan sudut Y-nya adalah 60 derajat. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.